Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang menyunting bahasa. Anggota kelompoknya ada Azhara Meladina Aulia, Choirunisa, dan Letus Agung Megananda. Pada bagian pertama, kami akan membahas menyunting berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada beberapa pengertian menyunting. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa yang menyangkut ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, mengedit. Yang ketiga, merencanakan dan mengarahkan penerbitan surat kabar atau majalah. Yang keempat, menyusun atau merakit film, pita rekaman dengan memotong-motong dan memasang kembali. Beberapa referensi menyatakan bahwa menyunting dibedakan antara kegiatan perbaikan atau revising dan kegiatan penyuntingan atau editing. Pada bagian kedua, kami akan membahas mengenai prinsip dasar penyuntingan karya ilmiah. Dalam menyunting karya ilmiah, terdapat dua syarat yang harus terpenuhi agar tercipta suatu gagasan yang baik. Yang pertama, harus utuh. Keutuhan gagasan dalam karya ilmiah ditandai dengan tidak adanya paragraf yang sumbang. Yang kedua, harus lengkap. Kelengkapan gagasan dalam karya ilmiah ditandai dengan tidak ditemukannya paragraf minimal. Pada bagian ketiga, kami akan membahas mengenai menyunting penggunaan bahasa Indonesia keilmuan. Penyuntingan penggunaan bahasa Indonesia dapat difokuskan pada 3 bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan. Yang kedua, bagian isi atau bahasan. Yang ketiga, bagian penutup. Pada bagian pendahuluan, dilakukan perumusan judul, penguraian latar belakang, perumusan masalah, dan sebagainya. Pada bagian kedua, dilakukan penyusunan dan pengembangan paragraf, penalaran, penulisan kutipan, penulisan label, bagan, grafik, dan sebagainya. Pada bagian ketiga, dilakukan penarikan kesimpulan, pemberian saran-saran, dan penulisan referensi. Menyunting unsur mekanis, ejaan, dan tanda baca karya keilmuan. Unsur mekanis karya ilmiah memiliki cakupan yang cukup luas. Cakupan yang dimaksud antara lain meliputi 1. Ejaan tanda baca. Ejaan dan tanda baca merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam karya tulisan, khususnya karya keilmuan. Seorang penyunting harus menguasai penggunaan ejaan dan tanda baca dengan baik. Misalnya penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, cetak miring, cetak tebal, pemenggalan atau pemisahan kata, dan penggunaan masing-masing tanda baca. Yang kedua, format kertas. Format kertas yang dipakai dalam pekerjaan dipilih dari ukuran, jenis, dan kegunaan. Dalam pembuatan karya keilmuan, umumnya bagian isi menggunakan kertas berukuran A4 dengan jenis HVS 80 gram. Yang ketiga, pengemasan. Pada bagian pengemasan, khususnya sampul, terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan, seperti judul, jenis tulisan, identitas, lambang atau logo, nama lembaga, kota, dan tahun. Yang keempat, perujukan atau pengutipan. Singkatnya, kutipan adalah kalimat atau bahkan paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita pribadi. Untuk lebih jelas mengenai perujukan atau pengutipan akan dibahas pada bagian teknis dalam aspek tata tulis. Yang kelima, penulisan tabel, grafik bagan, gambar, dan sebagainya. Tujuan utama tabel,
grafik bagan, gambar, dan sebagainya dalam karya keilmuan adalah agar informasi yang kita sampaikan dapat lebih mudah diterima oleh para pembaca. Karena itulah, tabel, grafik, dan gambar yang akan kita cantumkan harus dibuat sedemikian rupa agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dibandingkan disampaikan dalam bentuk teks yang panjang. Yang keenam, penulisan daftar rujukan atau referensi. Daftar rujukan atau referensi adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Unsur yang disunting dalam karya ilmiah. Unsur yang disunting dalam karya ilmiah meliputi 1. Isi. Bagian isi dalam sebuah karya tulisan akan sangat mempengaruhi diterima tidaknya karya tulis tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan isi. Salah satunya adalah kesesuaian judul dengan isi karya ilmiah. Untuk lebih jelasnya mengenai penyuntingan isi, dapat dilihat pada pertemuan sebelumnya yang dibawakan oleh kelompok 11 dengan materi penyuntingan isi, teknik, dan format. Yang kedua, teknis. Pada bagian teknis, terdapat 3 aspek yang perlu disunting, yakni format, bahasa, dan tata tulis. Kita masuk dalam penyuntingan format. Penyuntingan format yang pertama ada penanda sistematika. Penanda sistematika berfungsi untuk menandai halaman, subjudul, poin penting dalam suatu karya keilmuan, dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis penanda sistematika, seperti angka dan huruf, digit, dan pengaturan font. Masing-masing contohnya dapat dilihat pada layar. Untuk pengaturan font, huruf normal digunakan pada hampir semua bagian penulisan dalam karya. Huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. Huruf miring atau italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan, pembedaan, dan sejenisnya. 2. Judul artikel. Untuk membuat judul artikel yang baik, kita harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu 1. Judul artikel harus ringkas dan lugas. 2. Pengelompokan kata per baris harus per makna. 3. Jumlah kata maksimal harus diperhatikan. Untuk penggunaan bahasa Indonesia, jumlah kata maksimal yang dapat kita gunakan ada 12 kata. Dan untuk penggunaan bahasa Inggris, jumlah kata maksimal yang dapat kita gunakan ada 10 kata. 3. Identitas penulis. Sama seperti judul artikel, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi dalam pembuatan identitas penulis. 1. Nama dicantumkan tanpa gelar. 2. Diikuti alamat lembaga. 3. Sama seperti nama, identitas status dalam lembaga juga tidak dicantumkan, seperti guru besar, dosen, dan sebagainya. 4. Alamat korespondensi. Untuk alamat korespondensi yang umum digunakan saat ini berupa email. Keempat, ada abstrak. Persyaratannya yang harus dipenuhi antara lain 1. Jelas dan ringkas. 2. Panjang mengikuti gaya selingkung jurnal. 3. Minimal 2 bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Dan keempat, abstrak harus berisi judul, latar belakang, dan rumusan masalah, teori, hipotesis, metode, hasil, dan simpulan. Kelima, pembaban. Persyaratan yang harus kita penuhi antara lain 1.
mengikuti gaya selingkung jurnal, yakni berisikan pendahuluan atau latar belakang, metode atau alat dan proses, hasil, pembahasan, penutup, atau simpulan. Tidak rinci seperti skripsi dan laporan penelitian. Kemudian ditulis esai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyuntingan bahasa. Pertama, pengetikan. Dalam menyunting pengetikan harus mencermati pengetikan setiap katanya. Ada kelebihan huruf, kekurangan huruf, salah atau tertukarnya huruf. Dalam penyuntingan pengetikan, toleransi kesalahannya hanya satu kata per halaman. Yang kedua, ada pilihan kata. Dalam menyunting pilihan kata harus menggunakan kata baku atau formal dengan menghindari kata daerah. Yang kedua, menggunakan istilah teknis keilmuan dengan menghindari istilah populer. Yang ketiga, menggunakan kata yang lazim dengan menghindari kata bentukan sendiri. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata secara konsisten dengan menghindari penggunaan kata berganti-ganti. Ketiga, ada bentukan kata. Bentukan kata adalah kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Bentukan kata harus utuh, benar, dan lazim. Yang keempat, ada kalimat. Menyunting kalimat dalam karya ilmiah yang pertama adalah harus lengkap. Yang kedua, isinya jelas. Yang ketiga, waspadai kalimat panjang. Keempat, cermati kalimat boros. Yang terakhir, hindari pola dialogis atau mengajak pembicara berbicara. Yang kelima, ada ejaan. Dalam menyunting ejaan harus memperhatikan yang pertama, tanda baca. Tanda baca ditulis dengan rapat. Yang kedua, memperhatikan pemakaian huruf, baik huruf kapital, huruf kecil, cetak miring, ataupun cetak tebal. Yang terakhir, memperhatikan penulisan kata, misalnya kata majemuk, kata asing, ataupun kata serapan. Yang kelima, paragraf. Dalam paragraf itu berisi satu gagasan. Antar kalimatnya itu sambung, runtut, dan sebaiknya hindari paragraf dengan kutipan. Dalam menyunting paragraf harus mewaspadai paragraf yang terlalu panjang atau pendek dan paragraf potongan dari paragraf lain. 4. Penyuntingan tata tulis. 1. Cara penulisan kutipan. Cara penulisan kutipan yang pertama harus memperhatikan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah jenis kutipan yang harus sama dengan aslinya, baik tentang susunan kata, ejaan, maupun tanda bacanya. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah berdasarkan pemahamannya sendiri. Dalam penulisan kutipan juga harus memperhatikan kutipan panjang dan kutipan pendeknya. Kedua, ada daftar rujukan. Yang dirujuk harus ada dalam daftar rujukan. Urutan pustaka mengikuti pola perujukan yang alfabetis dan bernomor. Yang terakhir, urutan komponen dalam satu pustaka mengikuti gaya selingkung jurnal. Ketiga, ada perujukan. Dalam perujukan harus memperhatikan footnote atau sumber kutipan, body note atau catatan khusus yang diletakkan tepat setelah akhir sebuah kutipan yang biasanya ditandai dengan tanda kurung. Yang ketiga, ada endnote atau bentuk penulisan referensi yang diletakkan pada bagian akhir suatu karya tulis ilmiah. 4. Tabel dan gambar. Cara penyajian tabel dan gambar dalam jurnal ilmiah harus informatif dan fungsional. Tabel dan gambar harus memperjelas paparan, mudah dipahami, tidak terlalu sederhana, tidak berhalaman-halaman, diberi nomor, dan diberi judul. Biasanya, judul tabel terletak di atas,
sedangkan judul gambar terletak di bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan tulis saja di kolom komentar.